warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai, gimana nih kabarnya buat para peserta MPLS SMK Al-Falah 2020? Tentunya mudah-mudahan tetap sehat dan harus menjaga kesehatan, oke? Nah, ketemu lagi tentunya bersama Eha, dan hari ini kita juga kedatangan pemateri yang luar biasa dalam rangkaian acara MPLS. Kira-kira ada siapakah? Nah, coba di sebelah kiri saya ada siapa ini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu Uli atau biasa nama lengkapnya Ibu Uliati. Saya mengajar di kelas 10 tentunya. Kalian nanti akan ketemu lagi dengan Ibu. Ibu mengajar kimia. Mengajar kimia ya Bu, baik, terima kasih Bu. Dan selanjutnya kita beralih ke sayap kanan Eha, tentunya ada siapa Bapak? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Hamid Al-Rasid. Kebetulan saya dipercaya menjadi bagian kurikulum di SMK. Wah, bagian kurikulum ya. Nah, buat teman-teman semuanya, hari ini tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol santai bersama dua pemateri kita perihal sekolah ramah anak dan kurikulum satuan pendidikan. Kira-kira nih, sekolah ramah anak itu seperti apa sih dan maksudnya itu untuk apa? Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Uli. Ibu, kira-kira sekolah ramah anak itu maksudnya seperti apa nih? Oke, terima kasih Bu Eha. Sekolah ramah anak tentunya kalian sudah pernah mendengar ya apa itu sekolah ramah anak, karena istilah tersebut sebetulnya sudah lama digagas, sudah lama dicetuskan oleh pemerintah, baik di kota maupun di kabupaten, di tingkat dasar SD, SMP maupun sekarang kalian di tingkat SMK. Ini tentunya kalian juga akan melekat apa yang namanya sekolah ramah anak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Sekolah, kalian tentunya tahu bahwa yang namanya sekolah itu tempat di mana kalian menimba ilmu, ya, yaitu suatu lembaga yang tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang cerdas, ya. Cerdas dalam bidang apa? Kecerdasan itu tidak hanya intelektual tentunya, ya. Apakah kecerdasan itu juga di bidang emosional? Itu juga suatu kecerdasan. Kemudian kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual tentunya adalah kecerdasan yang menyangkut kecerdasan berpikir, gagasan, ya, itu adalah kecerdasan intelektual kalian dalam menuangkan ilmu di baik keseharian maupun di sekolah. Nah, itu adalah intelektual. Kemudian yang kedua yaitu adalah kecerdasan emosional. Apa sih kecerdasan emosional? Yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi kita, karakter kita, ya. Jadi nanti di sini juga di suatu sekolah kalian akan dibentuk apa yang namanya kecerdasan emosional ini. Makanya dari sudah lama juga kalian di pendidikan dasar ada yang namanya pendidikan karakter. Nah, itu adalah merupakan bimbingan untuk mengarah kepada kecerdasan emosional. Selanjutnya tidak lupa, nah ini yang sebetulnya yang penting sekali, yaitu adalah kecerdasan spiritual. Apa kecerdasan spiritual? Ya, kecerdasan spiritual yaitu berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Ya, hubungan kita kepada Allah tentunya adalah mempelajari tentang agama. Jadi ini sudah satu paket nih, ya Bu ya, satu paket. Jadi kalian menimba ilmu tidak hanya cerdas intelektualnya saja, tetapi juga tentu harus cerdas emosionalnya dan juga cerdas spiritualnya. Oke, itu dia ya untuk salah satu hal tentunya yang menjadi harapan apa yang teman-teman nanti akan dapatkan di sekolah ya Bu ya. Betul Kira-kira sekali. ini Bu, untuk sekolah ramah anak tersendiri ini ada prinsipnya nggak Bu? Oh iya, jadi ramah ya, tentunya yang namanya ramah itu adalah apa sih yang dikatakan ramah? Itu biasanya kalau kita ramah itu murah senyum gitu ya. Tapi kalau senyum-senyum sendiri bahaya ya Bu? Jangan sampai ya. Iya, nanti disangka orang yang lain-lain ya. Ya, jadi kalau yang dikatakan ramah di sini dimaknai adalah suatu yang dikatakan baik hati, kemudian menarik budi pekertinya, tutur katanya sopan. Nah, itu adalah ramah ya. Jadi yang dikatakan di sini sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang menjunjung tinggi hak-hak anak untuk menjadi pribadi yang dengan perasaan yang
halus, yang berbudi pekerti, yang sopan, yang santun, jauh dari kekerasan. Nah, itu adalah bagaimana mewujudkan suatu sekolah yang ramah anak. Oke, nah kalau untuk sarana dan prasarananya tersendiri Ibu terkait dengan penunjang sekolah ramah anak ini kira-kira seperti apa Bu? Baik, ya. Jadi bagaimana kita supaya di sekolah itu dapat mewujudkan sekolah yang ramah anak, ya? Tentunya ini semua tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Prasarana dan prasarana di sekolah ini kan tidak hanya menyangkut individu manusianya, ya, bukan hanya sumber daya manusianya saja, tapi juga tentunya fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki oleh suatu sekolah sebagai penunjang untuk belajar lebih nyaman, lebih sehat, lebih aman, lebih tenang, ya. Jangan sampai nanti di sekolah merasa adanya ketidaknyamanan, ketidakamanan sehingga anak menjadi bosan untuk ke sekolah. Kemudian akhirnya karena bosan kemudian untuk malas ke sekolah, tidak mau lagi melanjutkan sekolah. Nah, itu jangan sampai. Okay. Ya. Iya, itu mungkin ada salah satu sarana yang harus ini menjadi prioritas sebagai lembaga sekolah untuk menyediakan bagaimana supaya peserta didik ini merasakan aman, nyaman, senang berada di lingkungan sekolah. Dan untuk di SMK Al-Falah sendiri insya Allah ya Bu ya, untuk sarana dan prasarananya mungkin lengkap ya Bu? Harus, okay, ya, itu harus dan kami sudah memfasilitasinya di SMK Al-Falah ini semua kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan anak supaya merasakan kenyamanan di sekolah, merasakan adanya kemudahan di sekolah, itu semuanya sudah kami fasilitasi. Misalnya antara lain harus memiliki koridor yang mampu dilewati dua orang yang berpapasan. Nah, ini kami lega semua di sini ya. Mungkin dari sana ke sana ya Bu. Iya, betul sekali. Kemudian toilet bersih kami juga sudah menyediakannya. Nah, untuk toilet juga karena kami ini Yayasan Pendidikan Islam tentunya sangat memperhatikan bagaimana supaya memisahkan antara yang putri dengan yang putra sehingga toilet ini tidak bersatu ya antara yang putri dan yang putra, tentunya terpisah gitu. Kemudian juga tersedia ruang ibadah. Insya Allah ruang ibadah kami di Al-Falah ini sangat mendukung ya, masjid kami memiliki sendiri di Yayasan Al-Falah ini. Kemudian selain itu juga ada yang struktur bangunannya. Kami memiliki bangunan yang luas, ini milik yayasan karena di sini juga bersatu dengan pesantren. Tentunya dengan pesantren ini kita akan saling mendukung ya untuk menjadikan sekolah ini lebih ke yang religi lagi sehingga anak-anak didik kami akan menjadi orang yang beriman, tentunya bertakwa dan insya Allah menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Oke, amin. Tentunya nih buat teman-teman para peserta MPLS SMK Al-Falah 2020 penasaran banget sama sarana dan prasarana yang dimiliki sama sekolah kalian, calon sekolah kalian ya Bu ya. Iya. Tentunya nanti mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga teman-teman semuanya bisa bergabung di sekolah kejuruan tentunya SMK Al-Falah. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, tadi kita udah ngobrolin masalah prinsipnya seperti apa, kemudian apa yang dimaksud mengenai sekolah ramah anak. Nah, untuk komponennya sendiri nih Bu, kira-kira seperti apa? Ya, makasih. Jadi apa sih komponen? Komponen itu adalah bagian-bagian yang ada, ya, bagian-bagian yang harus mendukung terlaksananya sekolah ramah anak ini. Apa komponen yang harus ada? Nah, salah satunya yaitu kebijakan sekolah ramah anak. Kebijakan ini tentunya sudah digagas oleh pemerintah yang harus kita laksanakan sebagai lembaga sekolah. Kemudian ada ramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Jadi ini kami terdiri dari guru-guru terdidik yang tentunya memahami betul bagaimana mendidik dengan penuh kasih sayang, tidak ada kekerasan. Kemudian ada juga tentunya partisipasi orang tua, partisipasi keluarga, ya, partisipasi lingkungan sekitar itu juga sangat mempengaruhi untuk menunjang
terwujudnya sekolah ramah anak. Oke, nah buat teman-teman semuanya, ternyata itu loh yang dimaksud sama sekolah ramah anak. Tetapi karena memang sekarang kita harus berjarak-jarakan, apalagi buat teman-teman yang lagi ada di rumah, ini Bu kira-kira nih ya, untuk menciptakan suasana sekolah walaupun mungkin belajarnya di rumah aja, itu kira-kira bisa nggak Bu? Ya, sekolah ramah anak tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini kita tidak dapat merealisasikannya di sekolah saja ya, tapi juga dapat kita merealisasikannya di lingkungan rumah kalian, di sekitar lingkungan kalian semua. Misalnya bagaimana sekolah yang ramah anak, yaitu tadi namanya kita tidak berprinsip jauh dari yang namanya ramah, bahwa ramah itu adalah bagaimana bertutur kata yang baik, sopan, kemudian bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih muda, harus menyayangi, menghormati yang lebih tua. Nah, di lingkungan rumah pun pasti bisa ya. Mungkin kebiasaan kalian di rumah itu bisa kalian terapkan. Bagaimana supaya sekolah yang ramah anak ini ya dapat diwujudkan. Misalnya kalau orang tua kalian yang sudah memahami, tidak ada kesulitan tentunya, tapi mungkin ada juga yang perlu orang tuanya kalian yang harus membantu bagaimana supaya mewujudkan suatu sekolah yang ramah anak. Itu tentu harus ada kerjasama antara kalian sebagai anak, antara orang tua sebagai orang yang harus kalian hormati, juga tentunya masyarakat di sekitar juga yang mendukung bagaimana supaya terciptanya belajar yang lebih aman. Oke, baik, terima kasih Bu ya atas informasinya yang luar biasa. Tentunya buat teman-teman peserta MPLS SMK Al-Falah juga, karena memang sekarang kita harus berjauh-jauhan dulu nih, tetapi kenapa enggak untuk menciptakan suasana sekolah yang ramah kepada diri teman-teman juga, oke? Nah, tadi udah ngobrol nih sekitar mengenai belajar dari rumah. Nah, kira-kira seperti apa belajar dari rumah dan seperti apa juga mekanismenya, kita akan tanyakan lebih lanjut juga, tentunya bersama Bapak Kurikulum kita, Bapak Hamid. Sehat terus ya Pak ya? Bapak, kira-kira karena memang ini perihal apa ya namanya itu kurikulum ya Pak ya, mungkin teman-teman kita yang ada di rumah juga sudah agak ada gambaran bahwasanya kalau kurikulum pasti tentang pembelajaran dan lain-lain seperti itu. Nah Pak, terkait pembelajaran daring di tengah pandemi saat ini, kira-kira maksud pembelajaran daring ini seperti apa? Baik, sebelum berbicara mengenai belajar daring, saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat datang di SMK Al-Falah pada anak-anak saya tercinta yang Bapak hormati. Mudah-mudahan nanti setelah kalian bergabung di sini, kalian bisa mendapatkan ilmu, tujuan kalian bisa tercapai di sini. Baik, sebenarnya sih tidak terlalu rumit sebenarnya tentang belajar dari rumah atau belajar daring itu sendiri, gitu ya. Jadi karena memang kondisi seperti ini, pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya, gitu, maka dari pemerintah juga, terutama dari dinas pendidikan, memang mewajibkan semua sekolah itu untuk melakukan pembelajaran secara daring di rumah, kecuali mungkin kalau misalnya sekolah itu berada di zona hijau, itu pun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, gitu ya. Kalau ingin bertatap muka. Nah, sementara sampai menunggu berakhirnya pandemi, gitu ya. Mau tidak mau kita harus siap melakukan pembelajaran dari rumah. Gitu ya. Nah, nanti kalian ketika melakukan belajar dari rumah itu nanti ada waktunya, ya. Nanti memang diatur secara tersendiri, gitu ya. Sebenarnya sih yang dipelajari itu mata pelajarannya sendiri mungkin mirip-mirip ketika waktu SMP, gitu ya. Bahasa Indonesia masih ada, pendidikan agama dan multiperspektif masih ada. Nah, mungkin nanti di sini ada mata pelajaran kejuruan. Nah, mungkin itu yang nanti insya Allah proporsi pembelajarannya juga lebih banyak ke kejuruannya, karena memang kan kita sekolah kejuruan, gitu kan, bukan sekolah umum, gitu. Nah, mungkin nanti
yang harus dipersiapkan sih ya selama ini ya yang paling utama ya untuk bisa melakukan komunikasi gitu, melalui internet. Nah itu sih mungkin itu yang harus dipersiapkan gitu, harus dipersiapkan sebaik mungkin biar nantinya pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi bisa kalaupun ada komunikasi itu bisa jalan gitu. Tapi kalaupun toh nantinya misalkan ada kendala gitu ya, nggak usah jadi panik, nggak usah jadi bikin tidak enak untuk belajar gitu. Nanti kita juga sih ada intinya sih ada rencana gitu kan ya. Kita tidak tok memaksakan harus menginstal sesuatu aplikasi misalnya ya. Tapi yang jelas aplikasi standar memang harus ada, karena mau tidak mau kan kita lewat komunikasi lagi gitu. Kalau 1-2 sih bisa by phone atau apa gitu kan. Tapi kalau komunikasinya massal gitu kan berarti kan kita butuh aplikasi yang bisa mewadahi komunikasi massal gitu. Jadi mungkin nanti ada waktunya gitu, nanti diberikan, diinformasikan kapan pelaksanaannya. Jadi nanti kalian tinggal stay tune aja gitu. Nanti ada informasi gitu, Yang kami rencanakan sih selain daring itu mungkin juga nanti luring. Tapi ini masih belum selesai pemrograman persiapannya gitu ya. Mungkin nanti bisa lewat radio gitu kan. Itu kan kita hanya bisa mendengarkan gitu kan. Kalau yang daring jelas lah, mungkin nanti guru-guru yang lain, guru-guru sesuai mata pelajarannya akan mengemas sedemikian rupa sehingga nantinya pembelajaran itu bisa tersampaikan gitu. Tapi yang jelas sih diusahakan walaupun belajar dari rumah itu tidak akan mempersulit gitu. Baik yang belajarnya sebagai siswa atau guru gitu. Nah, mungkin yang harus ditekankan di sini, kalian sudah SMK gitu ya, jadi harus bisa mandiri gitu, melakukan pembelajaran gitu. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit mengenalkan yang lain gitu. Kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada kesusahan, tinggal komunikasi saja. Nanti ada wali kelas gitu kan ya. Nanti ada wali kelas ataupun nanti di grup yang khusus nanti itu ada operatornya. Tinggal bilang saja, tinggal laporan saja. Ketika ada kesulitan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya kita komunikasikan saja seperti itu. Jadi nggak usah khawatir karena memang kita juga tidak terlalu memaksakan. Bukan artinya seperti ini, tidak terlalu memaksakan. Kita situasional, kita kondisional. Ketika siap, ayo kita lakukan. Ketika tidak siap, nah itu nanti ada pilihan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya seperti itu. Oke, wah ini cukup jelas banget nih ya buat teman-teman semuanya terkait mengenai pembelajaran daring ataupun belajar dari rumah. Tetapi nih, tadi kalau saya dengar nih ya Pak ya, ada yang dimaksud dengan pembelajaran daring sama luring. Nah, kira-kira ini perbedaannya seperti apa ya? Oke, baik. Jadi ya untuk daring, pembelajaran secara daring itu jelas membutuhkan koneksi internet. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan. Nah mungkin nanti juga kalian itu harus bisa mengukur yang dibutuhkan untuk lancar itu kuotanya berapa gitu kan. Nah harus mulai pintar mengatur lah. Yang biasa dulunya dipakai game doang, sekarang yang mau tidak mau lah gitu ya, harus dipersiapkan untuk pembelajaran. Itu yang daring harus mau tidak mau harus ada koneksi internet gitu ya. Mau apapun vendornya bebas ya, sesuai dengan daerah yang bagusnya apa silakan gunakan itu. Nah untuk luring tidak menggunakan koneksi internet gitu untuk luring. Jadi dia misalnya radio, kita hanya bisa mendengarkan saja. Kecuali mungkin di rumahnya tidak ada video tapi ada fasilitas radio di handphone, yang mau tidak mau tetap gitu ya. Tapi pada dasarnya sih luring itu tidak memerlukan koneksi internet, TV gitu itu kan tidak perlu. Buku bacaan mungkin ya. Buku bacaan gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa saja teman-teman atau yang lainnya juga nanti mungkin bisa dibagikan di awal mungkin materi, bisa seperti itu. Ya pokoknya nanti setelah MKS selesai, setelah semuanya clear nanti akan ada edaran insya Allah.
Seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi buat teman-teman harap ditunggu saja bagaimana pembelajarannya, kemudian tugasnya juga seperti apa ya Sip, Pak ya. seperti itu. Nanti ditunggu setelah MPLS selesai tentunya. Nah, untuk selanjutnya nih Bapak, Siap. kira-kira kalau untuk kendala dan lain-lain itu mungkin bisa di akhir ya Pak ya, diinformasikan kembali untuk calon siswa-siswi SMK Al-Falah. Ini kira-kira nih Pak, pembelajaran daring itu sampai kapan gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau ditanya sampai kapan itu pasti tidak ada yang bisa menjawab secara pasti. Soalnya kan ya itu tadi kemarin di Kota Bandung sudah zona hijau, sudah zona biru, tapi ada kasus lagi zona merah lagi, terus biru lagi, merah lagi, gitu kan? Ya karena tadi itu syarat utamanya gitu dari kementeriannya, syarat utama yang bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka itu yang zonanya sudah hijau. Itu pun setelah zona hijau ada mekanisme lagi gitu. Ya tahulah kalian bosan sama guru-guru juga sebenarnya bosan gitu sama ya kan bosan lah kalau di rumah terus gitu tidak ada kegiatan, tapi kan mau tidak mau itu kan ya nyawa lah gitu kan isinya gitu kan ya. Jadi yang tidak mau dan sekolah juga tidak bisa memastikan gitu. Makanya mungkin nanti akan ada pemberitahuan secara rutin, mungkin secara kontinu mungkin nanti. Jadi setiap hari info mungkin boleh nih tapi sebagian, nah mungkin langsung ada info lagi. Bahkan kan di kota lain, di provinsi lain ada yang sudah melakukan pembelajaran tapi misalnya di-cut lagi gitu ya, karena ada kasus yang muncul gitu kan, ada yang terinfeksi lagi. Nah seperti itu mungkin tidak akan jauh seperti itu di kita juga gitu ya. Kalau sudah ada izin kenapa tidak gitu. Tapi insya Allah sih secara protokol sih kita sudah mempersiapkan sebenarnya gitu, secara protokol untuk pencegahan gitu ya. Hanya pencegahan dan bukan pengobatan kan. Pencegahan kita sudah persiapkan sih semuanya gitu. Dari A sampai Z sudah siap. Gimana itu tadi kita tinggal menunggu dari pihak yang berwenang, dinas yang membuat kebijakan, boleh? Oke. Mungkin ya sama lah sekolah siap-siap, nanti kalian juga siap-siap dengan ada adaptasi kebiasaan baru itu gitu. Kan yang biasanya bergerombol seperti itulah mungkin sudah paham semuanya. Nah, Bapak sedikit bocoran nih Siap. buat teman-teman kita di semuanya, tentunya untuk mata pelajaran di daring sendiri sama nanti kalau menjelang zona hijau ataupun normal itu ada perbedaan nggak sih Pak? Terjadwalkan mungkin akan sama gitu kan ya, dengan ketika normal gitu ya. Jadi kurang lebih ada 13 mata pelajaran, 13 sampai 14 mata pelajaran tergantung jurusannya gitu ya, tergantung kompetensi keahliannya. Nah mungkin tapi nanti pelaksanaannya bisa saja nanti ada integrasi mata pelajaran gitu, ada integrasi mata pelajaran yang seharusnya misalnya tugasnya untuk satu mata pelajaran ini bisa digunakan oleh berbagai mata pelajaran itu kan. Intinya yaitu itu bagian dari bagaimana caranya agar pembelajaran itu tidak membosankan. Karena memang kepala sekolah di sini inginnya pembelajaran itu tidak membosankan, menyenangkan dan kejuaraannya itu muncul. Nah, kami di sini bagian kurikulum dan mungkin nanti juga guru-guru juga tentu saja dilibatkan itu ingin merancang gitu, mengaplikasikan keinginan dari pembuat kebijakan di sini itu sekolah. Bagaimana sekolah menyenangkan, pembelajaran itu menyenangkan dan kejuaraan yang muncul. Kan kita tidak bisa praktek gitu kan ya, karena tidak boleh datang ke sini mau tidak mau gitu. Padahal kan ciri khas itu kan ada praktek kejuruan ya. Tapi karena kondisinya seperti ini mau tidak mau, tapi kita juga tidak menyerah dengan keadaan gitu. Kita juga tidak menyerah dengan keadaan. Insya Allah kita mempersiapkan sebaik mungkin dan mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi di awal, keinginan kalian, tujuan kalian belajar sekolah di sini untuk bisa menjadi bekal kalian untuk mewujudkan cita-cita. Seperti itu. Baik, nah untuk selanjutnya nih Pak, kira-kira buat teman-teman kita ini yang harus diselesaikan selama sekolah di SMK Al-Falah ini tuh kira-kira apa aja Pak? Baik, untuk ya memang masih jauh sih ya, memang masih jauh gitu kan, baru mau kelas 10. Tapi memang sedari awal itu memang sudah dipersiapkan kan ya. Jelas kalau ingin selesai kan berarti harus menyelesaikan sebuah mata pelajaran gitu kan ya. Mata pelajaran harus semuanya nilainya baik gitu kan ya. Kemudian di sini juga yang paling utama itu adalah ada kehadiran dan sikap gitu.
paling utama. Karena kenapa itu? Kenapa kedisiplinan, kehadiran dan sikap itu paling utama? Karena memang sejauh ini justru yang diminta oleh pihak industri itu adalah lulusan-lulusan yang memiliki istilahnya soft skill, gitu. Kemampuan yang bukan pengetahuan otaknya, bukan intelijennya, gitu. Intelijensianya bukan seperti itu, tapi soft skillnya, gitu. Apa? Ya tadi sikap, disiplin, kejujuran dan sebagainya itu justru. Nah di SMK apa? Kita menekankannya itu, karena kalau kemampuan berpikir, kemampuan kognitif istilahnya otak, gitu ya, itu sebenarnya kan asalkan ada kemampuan, gitu kan ya. Ketika belajar di sekolah atau belajar daring kemudian menyempatkan waktu 1 jam aja, setengah jam atau sampai 1 jam di rumah, itu sebenarnya bisa tercapai. Beda dengan sikap, disiplin, kejujuran, itu sangat susah sekali gitu. Karakter. Makanya sedari awal nyambung tadi dengan seorang anak kan itu kan, kejujuran, sopan dan sebagainya itu kan susah. Attitude kan, nah itu yang susah gitu. Makanya kita menekankan yang itu. Mudah-mudahan setelah mata pelajaran oke selesai semua, nah tinggal itunya juga harus dipersiapkan biar nantinya tidak hanya kemampuan kognitif, tidak hanya kemampuan kejuruannya saja, tapi sikapnya yang unggul gitu ya. Kejuruan, kemampuan praktik atau apapun itu sekarang kan banyak lembaga pelatihan, dan lembaga pelatihan itu tidak lama-lama kan, hanya 3 bulan dilatih, selesai dapat sertifikat yang berstandar nasional, bahkan ada yang berstandar internasional, selesai bisa gitu. Tapi kan sikap disiplin itu susah, gitu kan ya, susah, sangat susah sekali. Dan pembiasaan Pak. Ya gitu betul. Dan pengalaman yang saya ketahui, jadi justru lulusan di sini kadang-kadang ya itu tadi Bu, gitu. Jadi secara nilai oke, lulus, tes kognitif lulus, tes kemampuan praktek lulus, dan memang kita fasilitas alhamdulillah gitu ya, menemukan diri. Memang fasilitas juga alhamdulillah gitu, hampir sama lah dengan negeri, atau boleh dibilang sama lah gitu kalau sombongnya gitu lah Bu ya, gitu. Kemudian di sini kan juga guru-gurunya juga kan udah bersertifikasi banyak, S1 menjelas gitu ya, sudah boleh S2 menjelas gitu ya. Ya memang kita sudah siap lah semuanya gitu kan, sudah siap semuanya. Tinggal nah itu tadi, jadi soft skillnya yang harus dipersiapkan. Jadi 3 tahun itu waktu yang sangat pendek, sangat besar, lebih besar proporsinya daripada yang lainnya, itu karena memang seperti itu. Jadi kita tidak ingin meluluskan siswa yang hanya mampu saja, gitu kan, hanya mampu saja, gitu. Tapi kita ingin ada plusnya, gitu. Tidak hanya kompeten di bidangnya, tapi ada plusnya. Yang tadi itu tadi, gitu kan, tidak hanya pintar secara intelijen, tapi harus emosional dan spiritual, kan itu. Jadi ayolah, jadi nanti ketika belajar juga nggak usah ragu-ragu, kita ya sama-sama belajar. Kalaupun bosan ya wajar lah gitu kan, sama-sama manusia gitu. Kalian bosan, guru juga pasti bosan gitu kan. Hanya waktunya waktunya terlalu panjang gitu, sama sebenarnya mah gitu yang kita kan, cuma kita kan punya kewajiban, gitu kan, kita punya kewajiban. Kalian juga punya kewajiban terhadap orang tua dan terhadap diri kalian sendiri, gitu kan? Gitu kan, kalau tidak belajar nantinya kan jadi menyusahkan. Nah seperti itulah intinya. Untuk selesai itu tempuh semuanya mata pelajaran dari kelas 10 nanti 11, 12 selesai. Kemudian nanti ada kehadiran yang minimal 90%. Nah, mungkin nanti juga walaupun belajar dari rumah tetap di presensinya tetap dibikin. Kemudian tadi sikapnya nilainya minimal baik. Apa itu sikapnya? Disiplin dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, wah ternyata nih teman-teman, terima kasih kepada Pak Hamid juga, kepada Bu Uli juga yang udah berbagi informasi penting tentunya terkait sekolah ramah anak dan juga pembelajaran daring, dan nanti pembelajaran kedepannya itu seperti apa gambarannya. Nah, buat teman-teman semuanya, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini, dan insya Allah SMK Al-Falah siap menjadi bagian dari masa depan teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf, sekian saja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.